selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Apakah anak-anak sehat semua? Ya, tentunya anak-anak harus sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PKT. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya nak, agar kita diberkati oleh Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesehatan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Hari ini kami semua anak-anak-Mu akan belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Semoga Engkau selalu memberi kami semangat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak kece, terima kasih ya sudah berdoa dengan sikap yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar PKT dengan tema Sikap Ugahari di Keluarga dan Sekolah dalam buku e-book halaman 13 sampai 15. Lalu, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenal sikap Ugahari dalam mencapai keberhasilan di lingkungan keluarga dan sekolah. Menjelaskan pengertian sikap Ugahari, menyebutkan 2 contoh sikap Ugahari dalam mencapai keberhasilan. Menerapkan 2 contoh sikap Ugahari dalam mencapai keberhasilan. Nah, untuk awal pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan bernyanyi. Judulnya Maafkan Aku, dengan nada lagu yaitu lagu Sayang Semuanya. Nah, coba anak-anak dengarkan ya, nanti anak-anak ikuti. Nah, begini ya anak-anak lagunya, coba anak-anak dengarkan. Ibu, ibu, maafkanlah aku, karena aku telah menyusahkan kamu. Ku berjanji takkan mengulangi, karena aku ingin ibu senang hati. Ibu, ibu, maafkanlah aku, karena aku telah menyusahkanmu. Ku berjanji takkan mengulangi, karena aku ingin ibu senang hati. Nah, anak-anak seperti itu ya lagunya, nanti anak-anak ulangi di rumah. Nah, lalu coba, ini ada sebuah cerita anak-anak. Kita baca yuk, lalu kita dengarkan. Judulnya Sikap Ugahari di Rumah. Oke, Bu Tata bacakan ya ceritanya. Hari sudah sore. Atta masih bermain bola di lapangan. Kak Sinta memanggilnya pulang untuk segera mandi dan belajar. Atta segera pulang dan mandi. Ia patuh kepada kakaknya. Selesai mandi, Atta dan Kak Sinta belajar bersama. Mereka belajar dengan tertib dan tidak saling mengganggu. Sesekali bila Atta kesulitan, ia bertanya kepada Kak Sinta atau Mama dan Papa. Selesai belajar, mereka makan malam bersama. Atta dan Kak Sinta makan secukupnya. Selesai makan malam, Atta dan Kak Sinta nonton televisi. Acara televisi sangat bagus. Ayah mengingatkan mereka, sekarang waktunya tidur, supaya esok hari bisa bangun pagi, kata ayah. Mereka pun mematuhi nasihat ayah. Atta dan Kak Sinta secara bergantian ke kamar mandi
untuk mencuci kaki dan menggosok gigi sebelum tidur. Nah, anak-anak begitu ya contoh sikap Ugahari di rumah. Menuruti aturan, makan dengan secukupnya, dan tidur juga harus tepat waktu ya supaya pagi-pagi bisa bangun pagi dan mematuhi nasihat ayah, papa, atau mama. Sebelum tidur, anak-anak juga harus mencuci kaki dan menggosok gigi. Nah, anak-anak, kita perlu mengenal sikap Ugahari. Minggu lalu kita sudah tahu ya sikap Ugahari itu apa sih? Nah, sikap Ugahari adalah sikap tahu batas dan secukupnya. Karena sikap Ugahari adalah salah satu sikap untuk mencapai keberhasilan di lingkungan, keluarga, dan sekolah. Atta dan Kak Sinta memberikan contoh yang baik bagaimana sikap Ugahari dilakukan di rumah. Tahu apa yang harus dilakukan? Pulang main, mandi, belajar, makan, nonton TV, dan tidur. Dan tahu batas-batas apa yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak-anak di rumah harus memiliki sikap Ugahari ya nak ya. Pulang main, mandi, belajar, makan, nonton TV, dan tidur. Nah, anak-anak, di sini ada lembar kerja. Nah, lembar kerjanya gimana ya? Lembar kerja ini dijawab berdasarkan cerita Atta dan Kak Sinta itu loh. Coba Mem Tata kasih contohnya ya. Nanti anak-anak lingkari di huruf pilihan A, B, dan C pada jawaban yang tepat. Yang pertama, apa yang dilakukan Atta pada sore hari? A. Bermain bola, B. Bermain layangan, C. Bermain sepeda. Ayo anak-anak jawab yang mana? Betul, pada sore hari Atta bermain bola. Nanti untuk nomor selanjutnya anak-anak jawab sendiri ya. Lalu begini anak-anak. Nah, setelah kamu mendengar cerita dan penjelasan ibu guru, ayo kita renungkan dan kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu pernah berperilaku Ugahari? Ayo, anak-anak sudah pernah belum berperilaku Ugahari di rumah? Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, kalau kita belum pernah melakukan sikap Ugahari, mulai hari ini kita harus melakukan sikap Ugahari ya. Lalu yang kedua, contoh-contoh perilaku apa saja yang pernah kamu lakukan di rumah? Nah, perilaku Ugahari apa saja sih yang pernah anak-anak lakukan di rumah? Contohnya, anak-anak belajar, tidur tepat waktu. Itu adalah contoh perilaku Ugahari di rumah. Nah, nak, kita perlu mengingat bahwa contoh sikap Ugahari di rumah yaitu bermain secukupnya, nonton televisi secukupnya, makan secukupnya, belajar pada waktunya, tidur tidak terlalu malam, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan, berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak ingat ya, itu loh contoh Ugahari di rumah. Ingat, hanya melakukan secukupnya dan tahu batas. Makan secukupnya, bermain secukupnya. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh dari sikap Ugahari di rumah. Semoga anak-anak mau ya melakukannya setelah pembelajaran PKT ini. Ingat, kita harus melakukan sikap Ugahari di rumah ya anak-anak, agar hidup kita teratur. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak kerjakan di lembar kerja yang Mem kirimkan ya. Baik, anak-anak hebat dan kece, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran PKT pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu.
sehingga kami semua bisa melakukan pembelajaran meskipun dari jarak jauh. Berkati kami selalu ya Tuhan. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat dan anak-anak kece, selamat beraktivitas dan selamat menonton video dan mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai ya. Semoga anak-anak sehat selalu. Selamat belajar. Tuhan memberkati.